khalifah fil ardh. Gitu. Ya. Kemudian kalau kita baca hadis, misalnya ini sebuah hadis dari sahabat Ibnu Umar, ada seorang laki-laki yang datang menghadap Nabi SAW, lalu dia bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling dicintai oleh Allah, dan apakah amal yang paling dicintai oleh Allah? Lalu Rasulullah SAW menjawab, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat, paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Dan amal yang paling dicintai oleh Allah adalah kebahagiaan yang dimasukkan, yang kau berikan kepada sesama muslim. Jadi kita memberikan kebahagiaan, menyenangkan orang lain, itu amal yang paling dicintai. Au takshifu anhu kurbatan, atau engkau menghilangkan kesempitan sesama muslim. Au taqdi anhu dainan, atau engkau membayarkan hutangnya. Au tatrudu anhu ju'an, atau engkau menghilangkan rasa laparnya, memberi makan. Wala an amshiya ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min a'takifa fi hadzal masjid, dan aku memenuhi kebutuhan saudaraku lebih aku sukai daripada iktikaf di Masjid Nabawi, Masjid Madinah. Ini menunjukkan bahwa ibadah ghairu mahdhah, ibadah sosial itu lebih utama. Tapi ada juga hadis lain yang menunjukkan bahwa ibadah mahdhah itu juga paling utama. Dari sahabat Abdullah bin Basr, ya. Bapak Said, ya, kurang jelas. Dia berkata, ada seorang badui yang menghadap Nabi SAW, lalu dia bertanya, siapakah orang yang paling baik? Ya. Lalu Nabi menjawab, tuba liman tala umruhu wa hasuna amaluhu, beruntunglah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya, itulah orang yang paling baik. Lalu orang Badui itu bertanya lagi, ayyul a'mal afdal, amal apa yang paling utama? Lalu Nabi menjawab, antufariqad dunya walisanuka radbun min dzikrillah, engkau meninggal dunia dan lidahmu, lisanmu itu basah karena berzikir kepada Allah. Zikir kepada Allah, ibadah mahdhah, itu juga paling utama. Jadi sama-sama paling utama. Karena itu kita tidak mendahulukan satu daripada yang lain, dua-duanya jalan. Ibadah mahdhahnya jalan, ibadah ghairu mahdhahnya juga jalan. Keseimbangan antara ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Nabi itu diibaratkan begini, kalau malam hari beliau seperti pertapa, kalau siang hari seperti singa padang pasir gitu. Jadi keseimbangan antara ibadah dan ibadah mahdhah dengan ibadah ghairu mahdhah. Ini dalam amal. Jadi yang awal-awal itu kan dalam hal manhaj, ya, dalam hal pemikiran. Selanjutnya sikap terhadap budaya, ini juga sudah pernah saya sampaikan. Ada sekelompok umat Islam, ya, yang pandangannya juga aktivitasnya itu cenderung menghilangkan budaya. Pokoknya budaya yang tidak dilakukan oleh Rasul itu akan disingkirkan. Istilah kasarnya itu memberangus gitu. Ya. Menghilangkan, menyingkirkan. Yang tidak ada pada masa Rasul, yang tidak ada pada masa sahabat, generasi salaf, itu tidak Islami. Itu bukan budaya Islam semuanya. Tetapi di sisi lain ada yang kelompok-kelompok yang berusaha merawat semua budaya. Pokoknya semua budaya itu adalah kekayaan, ya, kekayaan bangsa. Jadi semuanya dirawat. Nah, ini dua sikap ekstrim. Nah,
Posisi kita itu ada di tengah, selektif. Jadi ada agama, ada budaya. Ini dua hal yang berbeda. Budaya itu bukan agama. Agama itu sumbernya adalah wahyu, sedangkan budaya adalah kreasi manusia. Nah, budaya ini ada yang sesuai dengan agama, ada yang tidak sesuai dengan agama. Jadi tidak berarti bahwa agama itu akan menghilangkan budaya. Budaya itu produk manusia, sedangkan agama adalah wahyu. Jadi sikap kita selektif. Kalau budaya itu tidak menimbulkan madharat atau justru menimbulkan maslahat, itu tentu boleh dipelihara atau sebaiknya dipelihara, dirawat. Kalau budaya itu menimbulkan, mengarah kepada kemusyrikan, tentu budaya itu harus direvisi, diperbaiki agar bersih dari kemusyrikan, dibersihkan dari unsur-unsur kemusyrikan. Dan ini yang dilakukan sesungguhnya oleh para ulama penyebar dakwah di Indonesia yang dikenal sebagai Wali Songo. Itu kan upayanya begitu, meskipun ada yang menghendaki proses yang cepat, ada yang menghendaki proses yang pelan-pelan gitu, tapi arahnya sama ke sana. Bagaimana membersihkan budaya dari unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi tidak ada sesungguhnya ini budaya Islam, ya, budaya non-Islam. Karena Islam itu wahyu, budaya itu karangan karya manusia. Adat budaya itu adalah karya manusia. Yang ada adalah budaya yang sesuai atau sejalan atau tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dan ada budaya yang tidak sejalan atau bertentangan dengan ajaran Islam. Yang tidak bertentangan silakan dipelihara, apalagi kalau sesuai dan mendukung atau ajaran Islam gitu. Jadi ini sikap selektif gitu. Ya, fatwanya sudah pernah saya sampaikan. Tidak semua budaya itu boleh, tidak semua budaya itu tidak boleh. Ada kriterianya, tidak menimbulkan fasad, ya, kerusakan di muka bumi, tidak menimbulkan madharat, tidak menjauhkan kita dari Allah, ba'id anillah gitu. Ya, ini sikap tengah terhadap budaya. Sekali lagi tidak ada sebenarnya budaya Islam, adanya budaya Islami. Ya. Jadi dari bahasa Arab as-saqafah al-islamiyah, bahasa Inggris itu Islamic culture gitu. Lalu dalam bahasa Indonesia dirubah jadi budaya Islam. Padahal Islamiyah itu sifat gitu. As-saqafah al-islamiyah, kebudayaan yang islami, yang sesuai dengan ajaran Islam. Islamic culture juga begitu. Islamic culture dalam bahasa Inggris itu budaya yang islami. Tapi ketika jadi bahasa Indonesia itu menjadi budaya Islam. Ini dua hal yang berbeda. Budaya itu karya manusia, Islam itu wahyu. Maka yang lebih tepat adalah budaya Islami, budaya yang sesuai dengan ajaran Islam. Ada budaya yang tidak Islami, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dan budaya tidak mengenal agama, ya sekali ya, pernah saya sampaikan. Budaya itu tidak mengenal agama. Oh, ini budaya Nasrani, budaya Yahudi, karena produk manusia. Kalau tidak bertentangan dengan Islam, apalagi sejalan dengan ajaran Islam, walaupun itu biasa dilakukan oleh orang-orang Nasrani, oleh orang-orang Yahudi, ya kita ambil gitu, kita tiru gitu. Ya. Budaya etos kerja yang tinggi itu kan budaya, itu sesuai dengan Islam, tiru gitu. Baik, ini sikap budaya, kaidahnya kira hampir sama dengan tadi, al aslu fil adat al afwu. Pada dasarnya adat, kebudayaan, kebiasaan hidup sehari-hari itu adalah boleh. Ya. Sesuatu yang halal itu jelas yang dihalalkan oleh Allah, yang haram yang diharamkan oleh Allah. Nah, yang tidak
dijelaskan halal haramnya itu dima'fu oleh Allah gitu. Nah, budaya itu banyak yang berada pada wilayah al-afwu ini, dimaafkan karena tidak ada larangan, tidak ada perintah. Yang berikutnya terkait dengan hubungan dengan orang kafir atau non muslim. Di satu sisi ada kecenderungan sikap permusuhan terhadap orang kafir, orang non muslim secara mutlak. Ayat-ayat peperangan dalam Al-Quran itu dipahami tanpa memperhatikan konteks permusuhan, konteks peperangan saat ayat-ayat itu turun. Jadi adawah, pokoknya orang kafir musuh gitu. Orang non muslim musuh, itu sikap adawah. Di sisi lain ada sikap wala atau mualah, berlebihan dalam bersaudara dengan non muslim gitu. Tanpa memperhatikan persaudaraan itu merugikan umat Islam atau tidak gitu. Dengan non muslim begitu rukun, tetapi malah dengan sesama muslim tidak rukun. Ini wala ya. Nah, kita mengambil sikap tengah. Sikap moderat adalah sikap tasamuh, hidup berdampingan, saling tolong menolong dalam masalah duniawi, tentu yang tidak merugikan umat Islam, karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mumtahanah memang tidak melarang, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin gitu. Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berbuat adil terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu dan tidak mengusirmu dari negerimu. Tidak memerangi kamu karena agama, tidak mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil, berbuat baik gitu. Ya. Jadi tidak dilarang berbuat baik kepada mereka sepanjang tidak merugikan orang Islam, baik dalam bentuk mengusir, memerangi, memusuhi gitu. Ya. Gitu. Ini sikap tengah terhadap non muslim. Ini juga pernah saya sampaikan dalam majelis ini. Berikutnya terkait dengan hubungan Islam dan negara. Sikap persyarikatan kita juga jelas ya. Kita tidak menuntut negara ini menjadi negara Islam, tapi juga kita tentu tidak mau negara ini menjadi negara sekuler. Yang kita kehendaki adalah negara religius. Kenapa kita katakan religius? Karena ada banyak agama di Indonesia. Mereka juga harus dihargai sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Tetapi bagaimana nilai-nilai Islam itu berlaku menjadi sumber dalam pengelolaan negara. Jadi ini sikap kita, negara religius. Ada istilah nasionalis religius. Dulu ketika pembahasan Piagam Jakarta itu kan pertarungan antara nasionalis religius ya. Ini kelompok Islam, kemudian ada kelompok lain yang kadang disebut nasionalis sekuler gitu. Ya, tokoh-tokoh yang menghendaki agar Islam mewarnai menjadi landasan dalam kehidupan bernegara itu disebut nasionalis religius gitu. Ya. Kelompok lain yang akan memisahkan negara dan agama tidak perlu turut campur dalam pengelolaan negara, itu disebut nasionalis sekuler. Nah, kita berada memilih posisi tengah ini, tidak menjadi negara Islam, tidak juga sekuler. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tentu sangat-sangat sering mendengar istilah khilafah. Khilafah itu sistem yang
dianggap sebagai sistem pemerintahan atau sistem negara Islam. Apa sesungguhnya khilafah? Sebuah riwayat yang disebutkan dalam kitab sejarah ya, yang ditulis oleh Imam At-Tabari itu menginformasikan ya. Haddatsani Ahmad bin Abdus Somad Al-Ansori, menceritakan kepadaku, kata Imam Tabari, menceritakan kepadaku Ahmad bin Abdus Somad Al-Ansori, dia mengatakan telah menceritakan kepadaku Ummu Amr binti Hisan Al-Kufiyah dari ayahnya. Dia mengatakan, ayahnya itu mengatakan ketika Umar bin Khattab memangku jabatan sebagai pemimpin umat Islam, dia dipanggil ya khalifati Rasulillah, ya. Khalifati Rasulillah. Jadi kalau Abu Bakar itu khalifah Rasul, khalifatu Rasulillah itu Abu Bakar, khalifahnya Rasul. Kalau Umar khalifati Rasulillah, khalifahnya Rasul gitu. Apa artinya? Kalau khalifatu Rasulillah artinya penggantinya Rasul memimpin negara. Khalifah Umar dipanggil sebagai khalifati Rasulillah, penggantinya Rasul. Terus ada yang mengatakan, Khalifah Umar mengatakan, faqala Umar radhiyallahu anhu, hadza amrun yatulu kullama jaa khalifah, qalu ya khalifati Rasulillah. Ini kalau seperti ini sebutannya nanti bisa panjang sekali. Setelahku nanti akan dipanggil khalifati Rasulillah. Nanti penggantinya lagi khalifati Rasulillah. Semakin panjang penggantinya gitu kan. Nah, maka bal antum al mu'minun, kalian itu kan orang-orang mukmin, wa ana amirukum, dan aku ini adalah pemimpin kalian. Fasummiya amirul mukminin, maka Khalifah Umar lalu dipanggil Amirul Mukminin gitu. Jadi sebutan Amirul Mukminin itu pertama kali digunakan untuk memanggil sahabat Umar ketika beliau menjadi khalifah. Kalau Abu Bakar memang dipanggil Khalifatu Rasulillah, khalifahnya Rasul. Nah, sedangkan Umar dipanggil Amirul Mukminin. Mengapa? Karena kalau dipanggil khalifati Rasulillah kepanjangan. Nanti Utsman khalifati Rasulillah. Nah, yang ingin saya tunjukkan adalah apa sih makna sesungguhnya khilafah? Apa sih makna khalifah itu? Khalifah itu artinya pengganti gitu. Ya, Abu Bakar itu khalifahnya Rasul, penggantinya Rasul, penerusnya Rasul. Umar itu penerusnya Rasul gitu. Khalifati Rasulillah. Jadi sistem khilafah itu apa? Ya, artinya khilafah itu adalah penggantian kepemimpinan, penerusan kepemimpinan dari Rasul digantikan oleh Abu Bakar. Abu Bakar lalu disebut khalifatu Rasulillah. Umar khalifati Rasulillah. Nah, proses penggantiannya berbeda-beda. Dari Rasul kepada Abu Bakar itu melalui musyawarah, bahkan perdebatan itu ya. Lalu dari Abu Bakar ke Khalifah Umar itu penunjukan, dari Khalifah Umar ke Utsman itu melalui tim formatur gitu ya. Jadi beda-beda cara pemilihan kepemimpinannya. Yang terpenting adalah bagaimana kepemimpinan pemerintahan itu dikelola dengan mendasarkan pada nilai-nilai Islam. Sebutannya apa ya? Nggak perlu ada sebutan tertentu gitu. Ya, ini menyatakan bahwa khilafah itu sesungguhnya apa ya? Secara bahasa itu pengganti khalifatu Rasulillah, penggantinya Rasul. Baik, saya kira ini yang terakhir yang
yang saya sampaikan, ya nggak perlu lagi saya sampaikan ini, dan saya kira sudah cukup kita pahami, mengingat waktunya sudah jam 7:22 ya. Demikian Mas yang saya sampaikan, kalau ada tanya jawab barangkali masih